Yuk, mari anak-anak semua lipat tangan, tutup mata ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, kami bawa segenap hidup kami. Kami masuk dalam hadirat-Mu dan kami menghampiri Engkau di dalam tahta kudus-Mu ya Allah. Kami saat pagi hari ini hendak memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini yang disertai dengan ibadah berjamaah kudus. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan, layakan kami semua sehingga keberadaan kami berkenan di hadapan Tuhan untuk kami boleh menikmati satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Untuk kami boleh menikmati sukacita lewat ibadah saat pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar akan beribadah. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap anak-anak kami Tuhan. Sehingga semasa kecil mereka boleh dibangun satu pondasi pengenalan akan Engkau Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kepada mereka, anak-anak kami ya Bapa, dengan urapan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar urapan-Mu dinyatakan atas kami semua, khususnya bagi hamba-hamba-Mu yang akan terlibat di dalam pelayanan di ibadah di pagi hari ini. Semuanya diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga melalui mereka semua, kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Menikmati kemuliaan Tuhan tercurah di tengah-tengah kehidupan kami. Khususnya melalui perjamuan kudus yang sebentar akan nikmati ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Untuk kami boleh bersama-sama ada dalam satu persekutuan anggota tubuh Kristus yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah saat pagi hari ini. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah anak-anak kami sekolah minggu. Dan kami tabiskan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit bumi berserta dengan segala isinya. Allah yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai dengan selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah di pagi hari ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus yang siap untuk boleh mempersembahkan yang terbaik melalui ibadah pada pagi hari ini. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, boleh lambaikan tangannya. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan yang begitu baik buat kita. Terima kasih Tuhan. Kita boleh sampai di bulan Juli. Itu menyatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik saudara. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam Yesaya 6 ayat 3 berkata, Kudus, kuduslah Engkau Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kiranya pagi ini mengawali bulan Juli, kita mau memberikan tubuh, roh dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nyatakan kekudusannya dalam kehidupan kita. Biar Tuhan disenangkan sebab Dia hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Allah. Holy, holy, Lord God Almighty.
Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Amin Yesus. Haleluya. Mari kita memberi dengan penuh dengan ucapan syukur.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan setiap saudara. Mari terus masuk lagi dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, Engkau adalah pemilik hidup kami. Seluruh hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Biar kami terus memuji dan menyembah-Mu. Ini setiap hati kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ku tak membawa
yang mau taat dan setia. Haleluya. Kemanapun ku bawa Tuhan, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran sampai. Berikan sorak-sorai pujian, tepuk tangan buat Tuhan kita. Dialah yang menerima yang terbaik dari hidup kita pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami berikan penghormatan kami kepadamu Tuhan pagi hari ini dalam ibadah. Kami hadir, kami datang ke tempat ini. We just want to worship you God. Kami hanya mau menyembah dan memuji Engkau. Kami mau mengabdi kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan diri kami kepadamu. Apa yang sudah Engkau buat dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini. Selama 1 bulan kemarin. Selama setengah tahun ini. Sungguh ajaib dan luar biasa. Untuk itu pagi hari ini layaklah Engkau menerima segenap pujian dan penyembahan kami kepadamu. Layaklah Engkau menerima hidup kami Tuhan yang kami bawa. Segenap keberadaan kami, hati dan pikiran kami, konsentrasi kami hanya tertuju kepada Engkau. Karena Engkau layak terima yang terbaik. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami berikan diri kami untuk kami boleh diajar oleh firman-Mu. Untuk kami boleh diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kami di dunia ini Tuhan, begitu banyak tarikan-tarikan dunia yang mencoba mengaburkan kami dari fokus kami akan Tuhan, akan firman Tuhan. Namun pagi hari ini kami berikan diri kami diajar, dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dan dididik dalam kebenaran. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan. Kami tolak setiap gangguan-gangguan yang mencoba menghalaukan konsentrasi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau fokus hanya kepada firman-Mu. Bukan kebetulan kami hadir, tapi ada kepentingan Tuhan bagi hidup kami pagi hari ini yang Tuhan mau ajarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Mari setiap jemaat yang siap dengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Sebelum duduk katakan Tuhan Yesus baik. Tar dulu, belum kedengeran. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yang mau duduk katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk saudara, haleluya. Ya puji Tuhan saudara. Sukacita, shalom, haleluya. Bagaimana kabarnya saudara? Baik, sehat? Tuhan memberkati kita ya. Tadi berjumpa dengan beberapa jemaat. Wah gak kerasa ya Pak, 2023 ini udah setengah tahun. Sudah setengah tahun kita jalani, sudah kita lewati. Semua dalam keadaan penyertaan dan berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya toh? Gak ada yang kelaparan, saudara ada yang kelaparan? Bahkan saya pakai jas ini, aduh kayaknya bukan jas saya ini ya. Entah kenapa gak, tuh mahi ya. Aduh kacau ya. Makanya lagi kurangin makan saudara ya. Kurangin makan, Bu Naomi pagi-pagi bawa pizza. Wah merusak saya punya, saya gak boleh makan sampai jam 12 harusnya saudara ya. Ya sok-sokan gitu ya. Tapi ada Bu Naomi bawa pizza, jadi cicipin sedikit aja gak banyak. Iya saudara semua baik-baik, semua dalam berkat Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Semuanya bersuka cita, coba tengok kiri kanannya. Ada sukacita terlihat di wajahnya, yang belum coba tepok-tepok lah, tepok-tepok. Sukacita, kalau tepok-tepok jangan kencengan dikit saudara ya. Biar bangun ya, biar bangun.
Bu Ita kenapa di belakang? Ini kursinya nanyain loh, udah di booking loh. Ya saudara, semuanya bersuka cita ya. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Saudara, tahun ini tema kita, tema besar kita apa saudara? Brighter. Ya, diambil dari Amsal 4 ayat 18. Mengatakan bahwa jalan orang benar. Setiap proses kehidupan kita di dunia ini yang harus kita jalani. Dikatakan apa? Seperti cahaya fajar yang semakin bersinar, semakin bertambah terang, ya, semakin glow, saudara, ya, sampai rembang tengah hari, ya, ketika sinarnya itu sempurna, saudara, bersinar terang bukan berbicara mengenai kesuksesan hidup kita. Bukan saya semakin kaya, oh tahun ini berarti GGP Immanuel sukses. Semakin kaya, semakin makmur. Bukan. Tema kita brighter adalah berbicara mengenai bertambah terang, bersinar. Untuk apa saudara? Menjadi dampak, berpengaruh, menerangi kegelapan, menerangi dunia ini yang semakin lama, semakin apa saudara? Gelap. Sadari saudara, dunia ini semakin lama semakin gelap. Nah, kehadiran setiap anak-anak Tuhan justru berbeda. Semakin lama harus semakin bertambah apa saudara? Bersinar. Wow, luar biasa. Saya nggak tahu bagaimana posisi saudara saat ini. Banyak orang berkata, jangan lihat saya lah, siapa sih saya mah? Saya mah banyak kesalahan, saya mah bejat hidupnya, lihat aja Tuhan. Bukan begitu, itu keliru saudara. Tuhan gak ajarin itu. Yang Tuhan ajarin supaya orang lihat siapa saudara? Lihat hidup kita. Sehingga mengenal siapa? Yesus. Ini yang kadang-kadang kita salah pengertian kita. Saudara, kehidupan kita di dunia ini bertambah terang. Terang Kristus ada di dalam hidup kita. Untuk itu kita harus menerangi dunia ini. Sehingga orang melihat diri kita, melihat Yesus. Oh begini Yesus. Sehingga berpengaruh di dalam lingkungan kehidupan kita. Dimanapun Tuhan tempatkan. Nah sekarang posisi kita di mana? Apakah kita sudah terang sempurna? Betul-betul kita sudah berpengaruh dan berdampak? Sudah rembang tengah hari? Atau masih pagi-pagi buta? Atau baru muncul mataharinya? It's okay saudara. Yang penting semua kita, jalan hidup kita, apa? Berproses, semakin lama harus naik. Jangan cedem, kalau kata Papur malah tenggelam gitu ya. Kayak sunset gitu ya. Harus terus sunrise. Yang setuju katakan amin. Coba introspeksi, coba cek diri kita. Ya, apakah hidup kita sudah semakin bersinar, berdampak kepada orang lain? Nah, inilah menjadi tema kita tahun ini. Terus saudara, mari kita berproses. Nah, dalam subtema yang kedua, bulan Mei sampai Agustus kita berbicara mengenai bagaimana supaya kita bersinar. Bagaimana supaya kita semakin bertambah bersinar, bukan bersinar, semakin bertambah bersinar. Ya saudara, bulan Mei kita belajar apa? Way of thinking. Bagaimana cara pemikiran kita. Tentu saja berbeda, Roma 12 ayat 2. Ya, kita tidak sama dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita berbeda. Lalu yang bulan Juni kemarin baru Grace apa saudara? Way of living. Bagaimana cara hidup kita di tengah dunia ini? Bagaimana gaya hidup kita? Pernah perhatiin saudara? Apakah kita sama khawatirnya sama orang dunia? Apa kita sama takutnya dengan orang dunia menghadapi permasalahan yang ada? Atau justru kita tahu siapa diri kita? Kita dipelihara, kita diberkati. Makanya kita dengan berani
melangkah menjalani hidup ini. Tidak takut, tidak gentar. Oh, banyak hal sudah kita pelajari di bulan Juni ya. Nah, masuk di bulan Juli ini, kita masuk dalam tema yang baru. Bagaimana menjadi pribadi yang semakin bersinar, yaitu way of servicing. Cara untuk melayani. Perhatikan cara kita melayani, maka kita akan semakin bersinar. Maka kita akan semakin berdampak kepada orang lain. Sebentar Pak, saya kan hanya jemaat biasa. Sebentar Pak, saya kan bukan siapa-siapa di gereja ini. Oh mungkin buat suami saya yang pelayanan. Oh mungkin buat istri saya yang pelayanan, anak saya yang pelayanan musik. Saya makan cuma jemaat biasa. Saudara, tema bulan ini, way of servicing. Bukan buat Pak Robert. Bukan buat Pak Wiwi, bukan siapapun di panggung ini saudara. Tapi tema ini buat kita semua. Kenapa saudara? Karena setiap kita, Efesus 2 ayat 10, setiap buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Berarti setiap kita dipanggil untuk melayani. Ada amin? Ada ya. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, kuciptakan untuk apa saudara? Kemuliaanku. Berarti kita diciptakan untuk melayani Dia. Roma 6 ayat 22. Kita dimerdekakan dari dosa sehingga kita menjadi apa? Hamba Allah. Jadi hamba Allah itu bukan yang khotbah di sini saja. Jadi hamba Allah itu bukan yang singer, pemain musik, bukan. Tapi hamba Allah adalah tekadenge. Sekali lagi kurang kenceng kali ya. Siapa yang sudah dimerdekakan dari dosa? Karena Tuhan Yesus. Tuh gening banyak. Siapa hamba Allah? Ya. Ya saudara, kita semua hamba Allah. Gak ada pilihan lain selain hamba Allah, hamba. Jadi saudara yang gak ngacung, hamba. Jadi siapa hamba Allah katakan? Nah, takut kan? Ya saudara, kita adalah hamba Allah, kita dipanggil untuk melayani semua. Siapapun, tua muda kita semua dipanggil untuk melayani. Memang, nah ini ya vokasio spesialis. Ada orang-orang yang dipanggil secara khusus dalam bidang-bidang khusus. It's okay. Ya ada yang sebagai kan ada 5 jawatan kita tahu ya. Ada yang dipanggil secara khusus punya bakat talenta untuk melayani di musik ada. Tapi saudara sesungguhnya setiap kita semua dipanggil untuk melayani. Jadi tema ini buat siapa saudara? Buat saya, buat kita semua. Bagaimana cara hidup kita melayani, bukan hanya di gereja. Sekali lagi, melayani bukan kalau ini panggilan kita, berarti melayani bukan hanya di gereja. Tapi di setiap aspek kehidupan kita melayani Tuhan. Kita melayani. Karena jelas Kolose 3 ayat 23 apa? Pak Wi, paling apal Pak Wi ya. Segala sesuatu yang kita perbuat, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita melayani. Teladan agung kita Yesus, Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu sebabnya kita meneladani Dia. Saudara, di gereja kita melayani Tuhan. Di gereja kita melayani sesama kita, betul? Selamat datang. Ayo duduk di sini. Ajak ngobrol, melayani. Itu hubungan sesama. Kok kamu kenapa murung hari ini? Itu melayani saudara. Pelayanan mimbar ini melayani.
itu di gereja. Di rumah, hubungan antara keluarga, suami istri, istri suami, orang tua anak, anak orang tua harus melayani. Mungkin di pekerjaan kita, hubungan dengan sesama karyawan, hubungan dengan atasan, hubungan dengan relasi-relasi. Melayani. Karena melayani sesungguhnya identitas panggilan hidup setiap saya dan saudara. Yang ngerti ngangguk-ngangguk? Ya, melayani bukan hanya di gereja aja saudara. Mari kita sama-sama belajar. Pada pagi hari ini mengawali tema kita, The Way of Servicing. Bagaimana kita melayani yang adalah panggilan hidup kita. Bagaimana cara kita melayani supaya kehidupan kita semakin bersinar. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita buka Yohanes 13 saudara. Yohanes 13. Udah ada yang buka? Yohanes 13 ayat yang ke-1 sampai 17. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa perjamuan malam. Ya, di mana Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, termasuk di dalamnya Simon Petrus, termasuk di dalamnya Yudas, saudara. Ya, peristiwa ini adalah saat-saat terakhir sebelum Yesus ditangkap. Penangkapan Yesus inilah perjamuan malam. Dan di situ di ayat yang pertama dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Yesus tahu nih waktunya udah dekat. Makanya ini hal yang urgent yang Tuhan harus bicara sama murid-muridnya. Nangkep saudara? Ini sebelum penangkapan. Ya. Jadi ini hal yang penting, menjelaskan sekali bagaimana apa yang dibicarakan Yesus di situ saudara. Mari lanjutkan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Apa yang dilakukan Yesus? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Apa yang dilakukan? Dia melayani murid-muridnya. Kita loncat saudara ke ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di situ kata wajib menggunakan epilo, yang artinya adalah hutang. Seperti berhutang, kita wajib melakukannya. Setiap kita murid-murid Yesus wajib melayani. Jelas saudara? Ya. Dan kita akan belajar dalam peristiwa ini. Ya saudara, bagaimana Yesus memberikan teladan. Jelas dikatakan di situ, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Dan kalau teladannya Yesus berarti ini luar biasa saudara. Service yang excellent. Service yang bagus. Pelayanan yang bagus yang harus kita teladani dari pribadi Yesus, dari Yesus. Makanya tema saya pagi hari ini excellent service. Ya.
Setiap kita harus melakukan pelayanan kita secara excellent. Excellent itu apa ya? Bagus, prima. Mari kita belajar sama-sama saudara. 3 cara memiliki excellent service, menjalankan excellent service, service yang luar biasa. Kita teladani dari Yesus. Saudara, kita lihat di ayat yang pertama tadi kita sudah baca. Dikatakan di situ bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada sama seperti ia senantiasa mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Jelas saudara. Apa yang dilakukan Yesus didasari oleh apa? Kasih. Melayani dengan kasih. Yang pertama. Saudara, Yesus tahu, tadi saya sudah singgung. Yesus tahu di situ ada Petrus. Siapa Petrus itu? Orang yang akan menyangkal dia, betul? Di situ ada siapa? Yudas. Orang yang akan mengkhianati dia. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia tetap membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan kalau saudara baca, ada terkesan Yesus memaksa. Petrus berkata jangan. Tapi Yesus gak bisa basuh. Saudara, Yesus melayani dengan kasih. Bukan karena orang mengasihi dia, dia melayani. Bukan karena orang berbuat baik kepada dia, dia melayani. Namun Yesus melayani setiap murid-muridnya yang akan mengkhianati dia, yang akan menyangkal dia. Karena pelayanannya adalah pelayanan dengan kasih. Bukan hanya kasih teman, phileo, storge, eros apalagi. Tapi kasih apa? Allah. Kasih agape itu apa saudara? Memberi tanpa mengharapkan kembali. Melayani dengan ketulusan. Itu service yang excellent. Melayani dengan kasih saudara. Bukan karena ada embel-embelnya. Bukan karena mengharapkan embel-embelnya saudara. Namun murni melayani dengan kasih. Karena tahu itu adalah panggilan hidup kita. Melayani dengan kasih menentukan kualitas pelayanan kita saudara. Berbeda dengan melayani tanpa kasih. Akan seadanya, ala kadarnya. PK-nya berapa Pak? Saya mau, tapi berapa PK-nya? Tahu PK saudara? Persembahan kasihnya berapa? Saya mau, tapi gimana ya Pak? Saya dapat apa? Keuntungan apa saya melayani istri saya? Keuntungan saya apa melayani suami saya yang sudah jahat sama saya? Keuntungan saya apa melayani istri saya yang sudah gak melayani saya, gak peduli sama saya? Keuntungan saya apa melayani anak saya yang baongnya setengah mati? Keuntungan saya apa melayani orang tua saya yang gak mau dengerin, keras kepala? Apa keuntungan saya? Dia sudah mengecewakan saya. Kenapa saya harus melayani dia? Udah bagus gua masih mau layanin loh. Saudara, ada satu bank yang terkenal. Memberikan pelayanan yang terbaik. Mulai dari pintu masuk saudara. Sampai selesai urusan. Semua baik dilayani. Bank ini jadi buah bibir. Wah luar biasa tuh ya. Bahkan bukan konon ya. Jelas juga sih ya. Lebih bagus dari pelayanan di gereja. Saudara. Dari mulai masuk, jalan kaki kek, apa kek. Pak silakan Pak, silakan. Setiap hari saya ke situ saya lewat saudara. Gak usah sebut banknya ya. Saudara pasti tahu lah. Ya saudara, begitu luar biasa. Itu motivasinya masih. Karena ada saudara mungkin duit ya. Tapi saudara bagaimana kalau kita meneladani Yesus, melayani dengan kasih. Orang akan melihat kita sekalipun
orang gak baik sama kita masih melayani dia. Kita memberikan excellent service. Mungkin atasan kita gak adil sama kita. Tapi kita tetap melayani, bekerja dengan yang terbaik, itu excellent service. Sejak kapan Tuhan ajarkan kita semua kerjaan kamu tergantung kepada gaji yang kamu terima? Gak pernah Tuhan ajarkan gitu. Yang Tuhan ajarkan adalah kamu melayani dengan yang terbaik. Di pekerjaan walaupun gak adil, walaupun gak fair, walaupun keadaan gak nyaman. Karena semua bukan kita memberi tanpa mengharapkan kembali. Kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada sesama di gereja ini. Kepada Tuhan di dalam pelayanan kita. Jangan hitung-hitung dulu. Ayo mau melayani di sini, ya oke. Tapi saya butuh dijemput ya. Terus hotel ya minimal bintang 5 lah. Saudara serius, ini ada saudara. Ya, ada pendeta begitu. Yang gak usah disebut lah. Ada. Minimal ya saya mau yang inilah disebutin yang ya bukan bintang 5 tapi kalau disebutin kan gimana mau nolak bintangnya. Saudara ada yang dihitung-hitung dulu. Saudara melayani yang excellent. Yang pertama adalah melayani dengan kasih. Tentu saja kita bicara mengenai kasih Allah. Kita memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita sekalipun kita nggak mengharapkan imbalan apa-apa. Sekalipun mungkin rasanya kok saya hidupnya gini-gini aja. Saya udah capek loh Pak. Pagi siang malam saya ke gereja rajin. Saya melakukan banyak hal. Saya pelayanan tapi kok kayaknya nggak diberkati. Saudara yang Tuhan Yesus ajarkan. Di situ ada Yudas. Tapi dia membasuh kakinya. Dia melayani. Dia tidak melihat siapapun. Itu yang dia ajarkan. Melayani dengan kasih. Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Sehingga kalau kita lakukan itu. Wah luar biasa ya. Gue gak ngerti ya. Segitu bos tuh killer banget sama lu. Gak fair. Tapi lu tetap memberikan yang terbaik dalam pekerjaan lu. Gua salut. Siapa dulu dong? Orang Karesten gitu. Ya? Jadi buah bibir. Jadi berkat buat banyak orang. Kalau kita memberikan pelayanan dengan saya bersyukur di gereja ini. Tidak ada satupun kita yang dapat PK. Ya, semua melayani kita ajarin dari dulu. Untuk melayani dengan kasih. Ini luar biasa. Saudara diberkati oleh pelayanannya? Teman-teman kita di MPS? Ya, saudara. Karena melayani dengan ketulusan. Bahkan ada yang berkorban. Beli alat musik. Ini alat musik bukan, ini jemaat juga, mereka juga yang usahakan. Oh luar biasa. Melayani dengan kasih. Yang pertama. Yang kedua saudara. Service, excellent service yang kedua, ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Betul aku guru, betul aku Tuhan, betul. Murid-muridnya pun heran di ayat 6. Tuhan engkau hendak membasuh kakiku. Masa dia Tuhan, masa dia guru, dia membasuh kakiku. Masa dia mau kotor-kotoran. Saudara yang kedua, melayani dengan kerendahan hati. Melayani dengan rendah hati. Saudara, di dalam perjamuan malam ini, kalau kita bicara dalam Lukas 22 ayat 24, mereka sedang bertengkar murid-muridnya. Coba kita lihat sedikit, Lukas 22 ayat 24. Benar gak ya? Mudah-mudahan gak salah. Nah,
terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Apa yang dipertengkarkan, saudara? Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Jauh sebelumnya Lukas 9 ayat 46, sama juga. Mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara murid-murid Yesus. Saudara, murid-murid Yesus punya masalah sama yang namanya rendah hati. Dalam Markus 10 ayat 37, Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus untuk duduk di sebelah kanan Yesus dalam kemuliaannya. Semua orang, murid-muridnya sedang bermasalah dengan yang namanya kerendahan hati. Sampai mereka bertengkar. Makanya Yesus perlu urgent bicara sama murid-muridnya. Berbicara mengenai, ya aku guru dan Tuhan betul. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib membasuh kaki. Wajib apa? Wajib saling membasuh kakimu. Saudara, Tuhan Yesus sedang menunjukkan kerendahan hati. Melayani bukan siapa yang terbesar. Menjadi besar, menjadi hebat. Tapi melayani harus punya kerendahan hati. Dia gak segan-segan, saudara. Membasuh kaki tempat kotoran, betul? Kaki kan kotor. Bau mungkin, bau gak ya? Bau suku? Gak tahu. Tapi dia membasuh kaki. Dia merendahkan dirinya untuk melayani. Ini kualitas excellent service, saudara. Dia tidak memandang status, tidak melihat kehormatan dirinya. Dia sebagai guru dan Tuhan tidak melihat kepentingan dirinya. Namun dia merendahkan diri. Bahkan dia mengalami penolakan dari Petrus. Oh jangan. Tapi dia tetap memaksa, dia mau melayani. Saudara, orang yang belum selesai sama dirinya sulit untuk melayani. Siapa kita, saudara? Siapa kita? Tadi saya katakan di awal, kita adalah hamba. Dalam bahasa aslinya menggunakan doulos. Apa artinya doulos, saudara? Budak. Kalau bicara budak apa, saudara? Kalau dulu, zaman dulu kan kita tahu tuh, ada orang-orang yang dibeli gitu ya. Kalau udah dibeli, saudara, nggak punya hak apa-apa lagi. Nah, saya dan saudara adalah doulos. Kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Pengorbanannya mahal. Dia membeli kita. Lunas, kagak pakai cicilan utang. Makanya saudara, siapa kita? Kita hanyalah seorang hamba. Kita hanyalah orang-orang yang menerima anugerahnya. Nah kalau Tuhan Yesus yang menebus kita, dia merendahkan dirinya. Melayani manusia, bagaimana dengan kita? Hayo pelayanan, ambung. Gak ada waktu. Hayo pelayanan, sibuk. Belum. Yesus, dia Tuhan, dia melayani manusia. Memang lu siapa mau saya layanin? Saya kan lebih tua. Saya kan lebih kaya. Memang kamu siapa? Kamu yang harusnya melayani saya. Saya kan yang cari duit. Halo? Kok pada diem aja nih? Saya yang cari uang, layani dong. Gengsi dong. Saya kan pemimpin. Saudara, beda dengan dunia ini. Ya, Yesus mengajarkan berbeda dengan pemerintah-pemerintah dunia ini. Siapa yang terbesar, dia harus
menjadi pelayan. Di saat saudara diberikan posisi tinggi, maaf ya Pak Robert. Di saat kita diberikan posisi yang tinggi, siapa yang terbesar, dia harus menjadi. Dunia ini terbalik. Kalau dia yang terbesar, dia harus ini dunia. Tapi kita nggak begitu. Kalau Tuhan angkat kita, justru itu posisi kita untuk banyak hamba-hamba Tuhan sedang bermasalah dengan ini, saudara. Ya, aduh, nggak perlu cerita lah. Ya, dosa kalau cerita. Ya, sampai hari ini nggak kelar-kelar, saudara. Sampai hari ini nggak selesai-selesai. Karena semua bermasalah dengan yang namanya rendah hati. Pengen jabatan, pengen diagung-agungkan. Saudara, melayani service of excellence. Excellent service adalah melayani dengan kerendahan hati. Kalau saudara belum tahu siapa diri saudara, memang susah untuk melayani. Tapi buat saudara yang tahu siapa diri saudara, yaitu saudara budak yang udah dibeli oleh darah Yesus, pasti saudara mau melayani. Saudara merendahkan diri, ya saya tahu siapa saya. Kesempatan saya adalah untuk melayani Tuhan. Kesempatan saya untuk melayani sesama. Kesempatan saya untuk melayani, memberikan yang terbaik. Semua seperti untuk Tuhan. Itulah excellent service. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Ayat yang keempat saudara, ini udah dibuka tadi? Oke, udah dibuka segelnya. Tuh udah berkurang tuh. Udah diminum berarti. Ya, yang ketiga saudara. Ayat 4. Wah, ini luar biasa nih. Excellent service nih. Luar biasa ya. Bangunlah, lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, ini Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Dia bukan NATO, no action talk only. Tapi dia melayani dengan usaha. Dia melakukan sesuatu total, saudara. Dikatakan di situ ia menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain, mengikatkannya pada pinggang. Mulai membasuh satu. Ada tenaga, ada energi. Keringat mungkin. Tapi totalitas dia kerjakan. Dia mengerjakannya dengan usaha, saudara. Yang ketiga, melayani dengan excellent. Excellent service adalah melayani dengan usaha. Perlu usaha untuk melakukan pelayanan. Halo. Bahkan kita berdoa syafaat, kita melayani perlu usaha. Ada waktu yang kita harus serahkan, berikan. Mungkin ada uang yang kita harus berikan. Mungkin tenaga kita, usaha kita. Saudara, ada satu kisah menarik. Ya, di dalam Markus 2. Kisah apa? Bagaimana 4 orang menggotong 1 orang yang sedang sakit lumpuh, saudara. Untuk datang kepada Yesus. Saudara, Yesus berkata apa? Karena iman mereka. Berarti bukan hanya yang sakit, tapi yang gotong juga. Diperhitungkan sama Yesus. Karena iman mereka, orang lumpuh ini disembuhkan. Iman yang dilakukan dengan usaha, iman yang dilakukan dengan satu effort, tenaga, bawa orang dari luar ke dalam kerumunan, saudara. Penuh sesak sampai ke depan, kata firman Tuhan.
Nggak bisa masuk, dia naik ke atas, dia tidak menyerah. Oh goodbye, udah lain kali aja ya. Lain kali aja ya, sorry ya. Kan masih ada waktu lain, siapa tahu Yesus lewat lagi. Enggak. Dia naik ke atas, digotong. Saudara gotong orang sakit ke atas gimana ya? Pelan-pelan, perlu usaha, perlu kekompakan berempat. Dan bukan naik aja, terus turunin. Gak gampang, masa goblok gitu. Nggak begitu, pelan-pelan. Tarik. Oh, gitu kan ya. Perlu usaha. Perlu kekuatan. Perlu ekstra. Saudara, saya diberkati dan belajar dari seorang tokoh, Pak Wiwi. Saudara, di saat tukangnya jatuh, saudara. Dari kan ini ya, bukan tukang lah. Gipsum, pasang gipsum. Jatuh, saudara. Wah, paling sibuk sendiri, saudara. Ya, udah aja rumah sakit beres. Enggak, tapi telepon, oh gimana, diperhatiin. Gimana. Takut kehilangan, gimana ya Pak? Tapi saudara, itu excellent service. Sekalipun dia mungkin bawahan kita. Halo. Mungkin ada biaya dikeluarkan. Saya bersyukur jemaat Tuhan waktu itu. Saudara Marco di rumah sakit. Banyak yang membantu. BPJS nggak bisa, nggak punya. Mati saudara. Nggak bisa diurus, harus berhari-hari. Keluarga di luar lagi. Bukan di luar negeri saudara ya. Luar pulau. Susah untuk datang. Wah susah. Biayanya gimana? Sampai kematiannya, sampai masuk, sampai punya kafling di Gunung Gadung saudara. Kalau bukan jemaat siapa? Itu, sometimes kita perlu usaha, itu melayani. Ya. Nggak mau lakuin, ya saya mau melayani tapi diam aja. Apa itu? Nggak mau usaha, berat dikit jauh nggak mau. Saudara, melayani perlu totalitas. Yesus ajarkan itu. Betul saudara? Dia tanggalkan semuanya. Dia siapin dirinya. Dia basuh satu-satu. Bukan basuh berjemaah, itu mah di kolam ya. Satu-satu dia basuh. Saudara perlu usaha. Melayani perlu jangan capek dikit, nggak mau males. Susah dikit, males. Mesti keluar duit, siapa yang biayain, ongkosin, males. Saudara, melayani perlu usaha, itu excellent service. Dan lihat saudara, hasil dari pelayanan excellent kita adalah ayat 17, ayat yang terakhir. Jikalau kamu tahu semua ini, maka apa saudara? Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Setiap kita yang melakukan excellent service, melayani dengan kasih, melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan usaha totalitas hidup kita, berbahagialah. Firman Tuhan yang menjamin, bahasa aslinya adalah makarios, blessed, diberkati, happy. Jika, di situ kata jika adalah satu syarat saudara. Katakan di situ, jika kamu melakukannya. Jadi kalau saudara sekarang kurang happy, mungkin saudara kurang. Jangan malu-malu saudara. Kalau saudara kurang happy, mungkin saudara hari ini kurang melayani. Makanya mulai hari ini lakukanlah excellent service. Firman Tuhan katakan berbahagialah. Diberkati, blessed. Pakai ed. Berarti diberkati. Orang yang melayani akan menikmati kebahagiaan. Mulai hari ini, mari jemaat GP Immanuel. Mari kita melayani. Bukan hanya di gereja ini, dimanapun. Dan berikan pelayanan kita dengan excellent. Lakukan yang terbaik. Dalam pekerjaanmu, lakukan yang terbaik. Di rumah tanggamu, lakukan yang terbaik. Kepada siapapun, kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik.
melayani dengan kasih, melayani dengan sikap rendah hati, melayani dengan usaha. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita terus belajar bulan ini mengenai melayani. Ingat bahwa melayani bukan untuk hanya yang di depan. Tapi melayani adalah panggilan kita semua. Orang percaya. Haleluya. Saudara, sebelum saya lupa karena kita akan tutup segera. Yang pertama adalah IWC, Immanuel Worshipper Choir. Akan ada pertemuan di Minggu tanggal 9 Juli, minggu depan ya. Sini akan ada materi yang akan diajarkan yaitu pernafasan. Karena nyanyi adalah pernafasan ya. Saudara kalau ngomong engap enggak? Karena saudara sering ngomong, jadi balance pernafasannya. Ya. Nah, nyanyi juga sama saudara. Kenapa nyanyi suka engap? Karena jarang nyanyi. Nah dengan IWC ini kita terus belajar nyanyi, kita belajar pernafasan kita. Bernyanyi dengan pernafasan yang baik. Ya, nanti kita akan datangkan tamu dari Cibubur. Ya, Utet. Ya, minggu depan ya. Setelah ibadah pertama. Yuk sukacita yang mau jadi singer, yang mau pelayanan singer ya. Yang punya Tuhan kasih talenta bakat itu hadir. Tanggal 9 jam setelah makan siang. Setelah ibadah. Kita makan dulu baru kita mulai. Yang kedua saudara. Sebentar. Pelanan dikit. Yang kedua adalah Komisi Sekolah Minggu, Komisi Anak akan mengadakan satu acara yang luar biasa baik saudara. Memanfaatkan waktu liburan anak-anak. Saudara, anak-anak libur kita kerja ya. Ya, Pa libur dong, Ma libur dong, ayo liburan. Gimana mau liburan? Ya, cutinya udah habis. Ya, nggak bisa. Nah saudara, isi dengan muatan yang baik akan diadakan. Mana nih? Kenceng banget ya di sini. Ini mungkin kegedean nih. Jadi ngadu kita. Namanya HIS. Setuju ya? Mana sekolah minggu kemarin? HIS. Holiday in Sunday School. Salah gak itu ya? Nah, oke lah. HIS namanya. Jadi saudara selama 3 hari 2 malam. Anak-anak akan sekolah minggu akan mengadakan Bible School. Ya, di gereja. Ya, jadi dari anak umur 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun. Ya, saya nggak tahu udah selesai ya belum itunya, nggak ada ya pengumumannya ya. Nanti akan diisi oleh materi-materi, anak-anak akan belajar. Temanya adalah semakin bersinar, aku semakin bersinar. Ya, nanti akan diajarkan banyak hal dan hari yang terakhir seperti biasa akan dibawa outing. Ya, anak-anak akan dibawa outing, mungkin kelai. Nanti kita coba bicarakan LAI ya. Nanti akan lihat museum di sana hari yang ketiga. Jadi saudara, tidak hanya guru-guru, nanti hamba-hamba Tuhan, volunteer juga akan membantu. Jadi jangan takut untuk menitipkan anak-anak saudara di gereja. Aman, saudara ya. Jadi anak umur 6 tahun sampai 12 tahun ya. Akan nginep di gereja 3 hari 2 malam. Waktunya tunggu tanggal mainnya. Kemungkinan minggu kedua ya sebelum anak-anak sekolah. Ya tanggal berapa kemarin? Udah sepakat belum itu? Minggu kedua ya. Minggu kedua aja deh. Bukan minggu ini, minggu kedua. Ya. Nanti tunggu tanggal mainnya, tunggu beritanya. Mari kita ikuti sama-sama. Ya, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami pada pagi hari ini. Ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan
kebaikan yang ku pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga, jadikanku berharga. Kau tulus menerima semua hanya karena anugerahnya. Amin saudara. Menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu, kasih-Mu nyata, haleluya, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Katakan sama-sama, hati hamba. Haleluya. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Amin. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Katakan sama-sama, yang terbaik. Amin. Yang terbaik. Haleluya. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saya rindu jemaat Tuhan. Mari angkat pujian ini. Sekaligus kita merenungkan semua hanya karena anugerahnya. Berikan diri kita sepenuhnya untuk melayani. Haleluya. Kasih-Nya besar atas kita. Dia membeli kita. Segala dosa kita sudah diampuni oleh Dia. Pengorbanan yang menjadikan kita hamba-hambanya. Haleluya. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Haleluya. Siapapun kita melayani Dia, saudara. Kita adalah hamba-Nya. Memulihkan kami. Mari kita bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan itu di dalamku. Memiliki excellent service, melayani dengan kesungguhan. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Semua waktu, semua pengorbanan kita, Kau bukan Tuhan. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang bertugas perjamuan kudus. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari. Biar selama ku hidup Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan.
terbaik yang aku miliki. Mari setiap kita pribadi lepas pribadi responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Melayani adalah panggilan hidup setiap orang percaya. Mari kita ambil komitmen kita untuk melayani dengan yang terbaik. Memiliki excellent service di gereja ini, di keluargamu, di pekerjaanmu, dimanapun. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Lakukan yang terbaik setiap tugas, tanggung jawab yang diberikan. Dan mari melayani dengan kasih. Melayani dengan ketulusan. Lakukan dengan ketulusan. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Oh Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini mungkin kami melalaikan banyak pelayanan kami. Ampuni kami kalau kami menyepelekan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tapi biarlah pagi hari ini kami meneladani Yesus. Bagaimana Engkau melayani dengan kasih. Engkau tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Namun Engkau melayani kami semua. Biarlah kami juga belajar melayani tanpa mengharapkan adanya imbalan, tanpa mengharapkan berkat sekalipun. Tapi kami melayani karena kami tahu kami dipanggil untuk melayani. Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami dengan anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan, ajar kami memiliki kerendahan hati. Seringkali dengan apa yang Tuhan percayakan, kami menjadi sombong. Dengan kekayaan yang Tuhan percayakan, dengan status, dengan posisi kedudukan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan, seringkali kami menjadi sombong. Dengan kehebatan, kemampuan kami, seringkali kami menjadi sombong. Bila saat ini Tuhan, ajar kami memiliki kerendahan hati. Karena kami tahu siapa diri kami. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Kami gak punya hak apa-apa lagi atas hidup kami. Biarlah kami melayani dengan sempurna. Dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin kami harus mengorbankan waktu kami. Mungkin kami harus mengorbankan uang kami. Tenaga kami, pikiran kami. Tapi kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memiliki pelayanan yang excellent. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga pribadi kami menjadi pribadi yang semakin bersinar. Orang akan menikmati buah dari pelayanan kami. Engkau dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kau bukan Tuhan yang mari siapkan perjamuan kita. Jadi komitmen kita bersama, selama ku hidup, ku mau menyembah
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Hanya yang terbaik Tuhan kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Padaku ku persembahkan kepadamu Yesusku. Mari kita berdiam diri sejenak. Mari kita resapi kecap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari ingat kembali setiap pengorbanannya, setiap penderitaannya, setiap kesakitan, semua dia lakukan karena dia mengasihi kita. Semua dia lakukan supaya kita diselamatkan. Dia tanggung setiap dosa kita di atas kayu salib. Sehingga kita dikuduskan dan dibenarkan oleh karena anugerahnya. Bukan karena perbuatanmu, tapi semua hanya oleh karena anugerahnya. Mari syukuri kebaikan Tuhan. Mulia Kau mulia. Haleluya. Terima kasih. You are so good. You are so good. Ada dari antara saudara yang belum dapat? Sudah semua? Bagi saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara belum dibaptis, saudara jangan ambil. Mari kita mulai, kita memulai dengan pengakuan iman kita bersama-sama. Karena ini pengakuan iman, nyatakan dengan kesungguhan hati. 1, 2, 3. Pengakuan iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke alam bersah, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang kembali, mengangkat jemaatnya dan menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, sidang jemaat Kristus yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dengar baik firman Tuhan dan mari kita aminkan firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan, kita naikkan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus mari kita nikmati bersama, haleluya.
Terima kasih Yesus. Mari kita pegang cawan dengan tangan kanan, kita naikkan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Yesus mari kita nikmati bersama. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya, kasih-Nya besar. Kasih-Nya besar atas kita. Haleluya. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Amin, haleluya. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan. Amin, haleluya. Dia bebaskan kita dari kutuk dosa. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Kita menjadi milik kepunyaan-Nya. Sekali lagi darah-Mu Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita dijadikan manusia-manusia baru, sehingga kita bisa mengerjakan keselamatan yang Dia berikan, sehingga kita bisa melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua yang Tuhan perbuat. Perkenanan-Mu atas ibadah pada pagi hari ini. Inilah hidup kami yang kami bawa dengan penuh rasa syukur dan penghormatan kepadamu. Mengawali bulan yang baru, kami tahu kami harus berbakti, beribadah kepadamu. Kami tahu kami harus menaikkan syukur kami kepadamu. Dan terlebih lagi kami tahu kami harus menyerahkan diri kami secara total kepada Tuhan. Di bulan yang baru kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu bersama dengan kami. Bahkan jika Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Itu yang kami pegang. Sehingga kami mantap menjalani bulan yang baru bersama dengan Yesus yang akan selalu memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah diberitakan terus mengajar kami. Roh Kudus mendorong kami untuk kami terus hidup melayani. Karena itu panggilan hidup kami. Bukan karena orang melayani kami. Bukan karena keadaan dan situasi. Tapi karena ini panggilan hidup kami. Supaya orang melihat kehidupan kami. Dan mengenal Tuhan Yesus yang datang. Bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Biarlah itu yang ada atas hidup kami.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam keluarga, Tuhan memberkati keluarga kami. Dalam usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam pelayanan yang kami kerjakan bukan hanya di tempat ini, dimanapun kami pergi, kami hidup melayani. Dan Tuhan berkenan memberkati setiap pelayanan kami. Setiap pribadi lepas pribadi yang mungkin ada masalah, persoalan. Mungkin saat ini sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh. Untuk Ibu Lili yang hari ini hadir. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memperhitungkan kesungguhannya, kesetiaannya untuk tetap beribadah. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dalam nama Yesus. Kau sumber kesehatan dalam hidup kami. Kami tidak mencari dokter, obat-obatan sebagai sumber kesehatan. Tapi sumber kesehatan kami hanya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang menyatakannya bagi Ibu Lili. Bagi jemaat Tuhan yang lain yang sakit, Tuhan sembuhkan. Segala sakit penyakit Tuhan angkat. Seringkali kami khawatir dengan diagnosa dokter. Kami khawatir dengan keadaan. Tapi kembali hari ini kami dikuatkan. Bahwa kami memiliki Engkau. Bahkan kami adalah milik Engkau. Engkau yang menolong hidup kami. Menjalani kehidupan kami. Kalau Tuhan izinkan sakit penyakit. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan, masalah terjadi dalam hidup kami. Semua hanya untuk mendewasakan kami. Untuk kami hanya mengandalkan kepada Tuhan. Semua adalah kesempatan untuk kami boleh merasakan mujizat Tuhan. Kesempatan untuk melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi semuanya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan yang menikmati hari lahirnya. Ulang tahun pernikahannya hari ini. Keluarga Pak Beni, keluarga Patris. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan usia yang baru, tahun yang baru, semata-mata kesempatan untuk hidup melayani Tuhan. Kesempatan untuk berkarya, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi berkat buat banyak orang. Kiranya Tuhan perlengkapi dengan kesehatan dan kekuatan. Perlengkapi dengan kemampuan untuk terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami semua jemaat-Mu, sebentar kami tinggalkan tempat ini. Tuhan hantar kami dalam perjalanan pulang. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan. Lindungi kami. Kami tolak orang-orang yang berniat jahat terhadap hidup kami dalam nama Yesus. Sebaliknya Tuhan selamatkan kami, pelihara hidup kami. Menghadapi dunia yang masalah kehidupan yang begitu berat, kesulitan, kesusahan yang begitu berat. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan komitmen kami biarlah kami terus tampil bersinar. Supaya setiap orang di luar sana melihat hidup kami. Dan mengenal siapa yang kami sembah. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memeteraikan kita bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, Dia Allah yang tinggal berdiam dalam hidupmu. Kiranya Dia yang menjadi penghibur, menjadi penolong, mengingatkan engkau akan janji-janji firman Tuhan, membuat engkau bertahan menghadapi dunia ini mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama berkata amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang mari sama-sama naik
saudara.